Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Berjumpa lagi di episode 100. Wih, mantap kan episode 100? 100 cuy. Hai. Oke. Aduh, mau cerita apa ya? Episode 100 apaan nih? Udah giveaway udah. Terus mau ngapain ya? Nggak tahu nih. Aduh. Bingung deh. Oke. Gimana kabar kalian? Wah, aku bingung nih, grogi nih. Episode 100 mau ngomong apa juga kan bingung kan? Gimana kabar kalian? Apa kalian baik-baik saja ya? Terus gimana cuaca di tempat kalian? Apakah hujan, mendung, atau masih panas? Kalau di Surabaya udah hujan ya, udah musim penghujan. Ya semoga aja di musim penghujan ini gak ada yang namanya bencana alam lagi. Semuanya sehat. Di satu sisi lain semoga corona ini cepat selesai. Karena di Surabaya udah mulai zona merah lagi. Anjing memang. Oke, langsung aja kita baca-baca cerita horor ya, tanpa basa-basi lagi, karena ini juga udah malam, udah jam 11:30 malam. Dan cerita pertama datang dari Google Form. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Nah ini. Oke, ini dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Ana. Panggil aja gue Ben 10. Yang bisa berubah-berubah itu ya, jadi monyet, jadi kadal, jadi buaya buntung, jadi apa lagi. Asal gue dari Kabupaten Bandung Barat. Wah, Padalarang pasti ya, Padalarang ya. Aku pernah ke Bandung Barat nih, Padalarang nih ya. Oke. Cerita ini terjadi pada tanggal 8 Juni 2021. Wah, baru-baru aja nih ya. Waktu perjalanan menuju Padalarang ke Subang Kota. Waktu perjalanan dari Padalarang menuju Subang Kota. Tuh kan, bener kan Padalarang. Yang dimana melewati Jalan Lembang, Cikole, turunan Emen, Ciater. Waktu itu saya ada kerjaan di daerah Subang Kota. Dan yang dimana kerjaan itu harus dikerjakan malam hari. Dikarenakan kerjaan saya itu pembongkaran tower reklame di pusat kota Subang. Yang sangat tidak memungkinkan dilakukan siang hari. Singkat cerita, saya berangkat dari Padalarang pukul 22. Saya pergi bersama teman saya berboncengan motor. Memang sangat riskan perjalanan ke daerah Subang malam hari. Apalagi menjelang tengah malam. Namun pekerjaan menuntut itu. Perjalanan normal saja Padalarang Lembang Kota. Perjalanan normal saja Padalarang Lembang Kota. Setelah masuk daerah Cikole, mulai tuh jalan sepi banget dan sangat jarang kendaraan beroperasi di jam tersebut. Setelah masuk daerah turunan Emen, Ciater,
Mulai tuh perasaan tidak karuan terutama teman saya. Panggil aja G. Si G orangnya emang sensitif banget sama hal yang seperti itu. Dan ya, saat kita melewati turunan Emen, kondisi jalan sangatlah sepi dan kosong. Meskipun di warung pinggir jalan banyak banget orang dan sangat rame, namun beda halnya dengan jalanan yang begitu sepi. Saat berjalan sampailah di daerah yang kanan kiri itu semua perkebunan teh. Terdengar suara ketawa yang begitu kencang. Terdengar suara menertawakan meledek gitu ya. Dan sangat tidak mungkin itu suara manusia. Karena tempatnya jauh dari mana-mana sekelilingnya kebun teh. Saya melanjutkan perjalanan setelah melewati turunan Emen. Perjalanan bertambah sepi. Minim penerangan jalan dan dipastikan tidak ada pemukiman warga. Hanya warung-warung yang tutup saja. Sampailah di tempat yang sepanjang perjalanan kebun teh. Semua, bahkan warung pun tidak ada. Dan si G menepuk pundak saya sangat kencang sampai membuyarkan pikiran saya di saat saya sedang berzikir. Buruan anjir, buruan. Salip motor itu, deketin mobil depan. Ya, sebelah kiri teman saya panik melihat pocong dan saya juga melihat. Namun berusaha untuk tidak panik, takut dia panik. Tapi dia pun melihatnya. Setelah melaju beberapa ratus meter ke depan, sebelah kanan jalan melihat kain merah yang tergantung di patok kebun teh. Dan aku tancap gas lagi. Tidak jauh dari patok tersebut ada lampu yang berkedip. Mungkin konsleting ya. Dan di bawahnya tuh ada yang duduk sambil memainkan kakinya. Anjir. Waduh. Ternyata yang saya lihat itu Tante Kunti. Anjay. Setelah tancap gas tanpa menekan tuas rem motor saya, akhirnya sampai di Subang kota. Begitu tenang hati karena mulai ramai. Keesokan harinya saya pulang pukul 6 pagi. Penasaran dengan yang terjadi semalam, saya mengecek patok yang semalam ada kain merah tersebut. Juga ya kain dan patok tersebut Kain dan patok tersebut tidak ada sepanjang perjalanan di sebelah kanan arah Subang. Tidak ada patok patok itu semalam. Endingnya agak bingung ya. Selesai. Maaf Mbak Anda ceritanya panjang banget dan tidak seram. Semoga dibacakan ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibacakan nih ceritanya Ben. Udah dibacakan ceritanya. Aku endingnya agak bingung ya. Ini maksudnya kayak gimana? Mungkin maksudnya dia paginya jam 6 pagi itu balik ke arah Padalarang. Dan pas itu dia penasaran nih ngecek. Apakah kain merah yang dilihatnya kemarin tuh ada apa enggak. Dan ternyata pas dicek itu gak ada kain merah di sepanjang patok jalan itu, maksudnya ya kayak mungkin itu sepanjang patok jalan itu gitu. Ini serem anjir, serem banget. Apalagi Bandung ya terkenal dengan perkebunan teh yang sangat sepi, seram, dan rata-rata itu horornya itu di Bandung. Rata-rata tuh di Bandung. Orang Bandung itu tempatnya horor-horor gitu. Bukan orang Bandung, maksudnya tempat di Bandung itu horor-horor gitu loh. Ya aku dulu tuh pernah ke Padalarang ya, di rumah temen. Karena posisi waktu itu ada acara di sana, jadi kita rame-rame ke sana. Dan pas waktu dari stasiun Kiara Condong itu ke Padalarang itu jauh banget. Kita harus naik angkot. Dan posisinya itu juga udah malam. Aduh sepi, gila. Jam 7 itu angkot itu udah gak ada di sana. Tapi untungnya waktu itu masih ada sih satu gitu loh. Sepanjang perjalanan tuh sepi. Kita takutnya itu kena begal kah apalah segala macam kayak gitu. Dan di sana dingin banget gitu kan. Tahu banget aku Padalarang. Deket apa ya dia itu rumahnya teman aku tuh. Padalarang Barat.
Padalarang. Deket apa gitu loh, jembatan atau apa, ada jembatan atau apa gitu. Dan di situ tuh sering banjir. Karena posisinya ke sana itu pas musim hujan, banjir cuy. Mogok angkotnya. Pengalaman yang sangat menyedihkan waktu itu ya. Tapi aku belum pernah nih ke kebun teh. Kepengen banget tuh waktu dulu ke Bandung ngapelin mantan. Ya masih mantan berharap lah. Waktu ke Bandung tuh pengen banget ke kebun teh, tapi nggak bisa. Apalagi ke Kawah Putih itu kayaknya bagus banget Kawah Putih. Terus tanjakan turunan Emen. Nah ini turunan Emen itu udah kayaknya tuh terkenal banget ya, terkenal akan hal mistisnya karena banyak banget kisah-kisah horor di sana. Apalagi kejadian sering terjadi kecelakaan di turunan Emen, ya kan? Sering banget masuk berita itu turunan Emen. Katanya itu kalau kalau lewat sana itu harus ngelakson gitu loh. Ngelakson nggak tahu sebanyak berapa gitu. Yang artinya menandakan untuk ya permisi gitu loh. Terakhir itu aku dengar berita itu turunan Emen itu ada kecelakaan bis gak salah, bis rombongan bis wisata kalau nggak salah itu, lupa pokoknya itu jatuh di jurang atau apa gitu loh, jatuh di jurang terus meninggal semua. Hati-hati ya kalau kalian ngelewatin area situ, apalagi di situ juga areanya sepi katanya. Jadi mending kalau ke lewat sana nggak usah malam-malam lah, siang-siang aja, bahaya juga kan. Oke. Terus buat teman-teman semua, kalau ada pengalaman lewat di turunan Emen, tunjuk tanjakan apa turunan ya itu kan kalau kita turun ya turun, kalau kita nanjak gitu kan. Jadi bisa kalian nanti kirim-kirim ceritanya ya ke podcast kisah horor, karena yang aku tahu itu di turunan Emen itu banyak banget kejadian horor di sana. Apalagi sering banget terjadi kecelakaan nih. Aku buka Google aja ini udah banyak banget nih turunan kecelakaan tahun 2018 bulan Maret tanggal 13. Terus tanggal 18 Januari 2020 ada lagi kecelakaan bus. Terus lagi 13 Februari 2018 ada kecelakaan lagi. 12 Februari 2018 kecelakaan juga. Ini kok kayaknya ada satu kaitan ya. Kalau aku lihat dari artikel ini, tanggal 12 Februari 2018 kecelakaan. 13 Februari 2018 kecelakaan. 19 Januari 2020 kecelakaan. 12 Maret 2018 kecelakaan. Ini kayaknya kayak berurutan gitu loh aturannya untuk ini kayak apa ya ibaratnya itu kayak berurutan gitu loh tragedi kecelakaannya ya kan. Coba ya kita cek lagi artikelnya ini. Kalau kalian nggak percaya coba deh cek di Google, terus kalian cek itu tanggal ininya, tanggal kecelakaannya tanggal tragedinya nih. Beneran gue nggak bohong nih. 7 Desember 2019. Kayak tanggalnya tuh kayak berurutan gitu dan ya belasan lah, nggak sampai puluhan. Apalagi nih yang jadi serem ini nih, tanggal 12 Maret 2018 terjadi sebuah kecelakaan di turunan Emen nih ya. Coba nih ya, ini aku bacakan salah satu artikel yang membuat kalian merinding. Ini kayaknya entah itu kebetulan, entah itu emang suatu ada hubungannya dengan mitos apa-apalah gitu ya. Nih. Tanggal 12 Maret tahun 2018 kecelakaan kembali terjadi di turunan Emen, Ciater, Subang
Satu mobil minibus jenis Elf terguling pada Senin sekitar pukul 12 siang. 12 siang. Terus ada lagi tempat kecelakaan minibus tersebut menurut dia, ini katanya yang ini ya tadi yang tadi tanggal 12 Maret kecelakaan tepat pada pukul 12 siang dan korbannya itu ada 12 orang. Gila, 12. Menurut lu itu tandanya apa tuh? 12. Kecelakaan pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 12 siang yang menewaskan sekitar 12 orang di sana. Dan kecelakaan tersebut persis dengan tempat kecelakaan bus wisata yang menewaskan 27 orang pada 10 Februari. Oh my god. Ini yang membuat aku bingung itu adalah 12. Coba kalian cek, ada itu. Nih. Ya. Nih, pada tanggal 12 terjadi kecelakaan jam 12 siang. Waktu itu bapak itu jadi sopir oplet Lembang Subang sedang bawa 12 penumpang karena remblong, oplet menabrak tebing dan terbalik lalu terbakar. Semua penumpang meninggal, tapi bapak supirnya itu meninggal di Rumah Sakit Ranca Badak yang sekarang jadi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menurut kalian itu apa? Aku nggak bisa mecahkan clue ya, tapi ini menjadi suatu hal yang serem banget. Ibaratnya itu yang menjadi suatu misteri angka 12 di tanjakan Emen atau turunan Emen ini ya. Mungkin buat kalian ada yang tahu atau mitos-mitos yang dengan angka 12 di turunan Emen, kalian bisa langsung aja bagi-bagi ceritanya di podcast kisah horor, oke ya? Hai. Gila, serem banget cuy. 12 Maret kecelakaan jam 12 siang menewaskan 12 orang. Fuck this. Fuck you. Taulah. Oke, lanjut aja, kita langsung ke cerita kedua. Cerita kedua datang dari email. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Halo Kak Ana, saya Dwi. Di cerita kali ini aku bercerita tentang gosip hantu kepala buntung yang pernah dialami teman sekolahku sekaligus tetangga sebelah rumahku. Di era itu sangat banyak aneka permainan dan anak-anak bermain di luar rumah tanpa ada HP atau gadget seperti zaman sekarang. Tentu saja membuat lahan tempat bermain tidak sulit di daerah kami. Selain banyak kebun kosong yang bersih dan halaman rumah yang luas, membuat nyaman untuk tempat bermain. Nah, sebut saja Novian, Angga, Nurudin, dan 2 orang lagi, entah siapa namanya. Malam-malam mereka berlima sedang janjian akan nongkrong dan bermain. Di depan rumahku dulu ada lapangan voli, dan di setiap sudut belakang lapangan ada tempat duduk untuk penonton yang terbuat dari beberapa bambu. Vian, Angga, dan Nurudin sedang menunggu kedua temannya di bangku itu yang terletak di bawah pohon bambu. Memang penerangannya sangat minim, sehingga tidak terlihat jelas. Mereka melihat ada seseorang yang sedang merokok duduk di bangku itu. Karena gelap, mereka hanya melihat cahaya merah rokok yang dipegangnya. Tanpa basa-basi mereka bertiga menghampiri orang misterius itu. Lalu si Angga menyapanya. "Lek, nyilir korek sih, Lek. Aku juga pengen ngerokok." Yang artinya, "Om, pinjem koreknya sih Om. Saya juga mau merokok." Lalu orang itu menjawab, "Boro-boro korek. Das we orang duwe. Boro-boro korek. Kepala aja gak punya,
Sontak mereka terkejut, lalu mengamati orang misterius tadi dalam cahaya remang-remang. Setelah jelas mereka langsung bubar alias lari terkejut. Lalu mengamati orang misterius tadi dalam cahaya remang-remang. Setelah jelas mereka langsung bubar alias lari ke rumah Angga dan mengunci pintu. Keesokan harinya pada geger cerita tentang hantu kepala buntung itu. Ibunya Angga tertawa bercanda. Kenapa nggak kalian kasih aja nih, ada pentol korek buat kepalamu. Begitu, kata ibu Angga pada anaknya. Lalu semua malah pada bahas hantu itu yang berada di tempat lain atau kota. Bahwa ada seorang laki-laki yang memakai motor ninja atau pembalap. Dia selalu memakai helm rapat seperti pembalap Rossi. Dan membeli bahan bakar bensin di pom Pertamina. Setelah selesai mengisi bensin, si petugas meminta uang bayarannya. Tapi laki-laki itu malah membuka helmnya sambil berkata, "Boro-boro uang, kepala aja saya nggak punya," katanya. Sontak si petugas kaget dan satu orang yang mengantri di belakangnya langsung pergi tanpa basa-basi dengan motornya. Konon laki-laki itu adalah pembalap yang sering menang taruhan. Karena ada temannya yang iri, sehingga merencanakan sesuatu untuk membuatnya celaka. Akhirnya dengan cara taruhan dan di sela-sela taruhan, kepala laki-laki itu putus dari badannya karena terkena benang seperti nilon yang direntangkan di jalan pertandingan. Sejak saat itu arwah laki-laki kepala buntung selalu berkeliaran untuk mencari kepalanya. Dia akan mendatangi siapa saja dan bertanya, "Apakah kamu tahu kepalaku?" Atau akan meminta kepalamu. Awas, hati-hati. Siapa tahu Anda yang membaca ini adalah sasarannya dan dia akan mendatangi Anda. Wanjay lu ngedoain gue anjir. Ngedoain gue supaya gue ketemu kepala buntung. Tapi nih ngomong-ngomong masalah kepala buntung, yang ngomong boro-boro punya duit, kepala aja gak punya. Nah yang jadi pertanyaannya, itu setan kan gak punya kepala, terus ngomongnya dari mana anjir? Kan mulutnya ada di kepala nih, mulutnya kan ada di kepala, di area kepala. Terus suaranya dari mana? Dari pantat? Atau dari mana? Atau dari udel, puser gitu kan, ngomong gitu kan, kayak Patrick gitu kan, dia bisa ngomong pusernya. Dari mana cuy? Ini aneh, setan aneh ini. Aneh bin ajaib. Setan gak punya kepala tapi bisa ngomong. Wah, apa itu? Ketok-ketok. Ntar ya, belum selesai nih nge-podcastnya, jangan ganggu dulu. Udah diketok-ketok anjir. Ya itulah, aneh bin ajaib. Itu setan ngomongnya dari mana? Ini tadi aku habis kentut tadi. Apakah setan itu ngomong dari kentut juga? Gak sengaja des. Jadi kalau kalian tadi kedengeran di podcast di sound ini bunyi kan, itu aku kentut guys. Kentut yang tidak disengaja. Mohon maaf, lagi sakit perut. Setan aneh. Ya, itulah setan masa kini. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya bentar. Ini dia. Halo podcast kisah horor, halo pendengar semua. Kali ini aku mau bercerita. Jadi pengalaman ini udah lama banget. Oke, langsung aja ke topik ceritanya ya kak. Ya seperti biasa, setiap berangkat dan pulang sekolah, aku selalu mengucapkan salam kepada orang-orang di rumah. Makanya aku tak heran jika ada anggota keluargaku atau tetangga rumah yang menjawab salamku. Namun hari itu berbeda. Ini pertama kalinya salamku dijawab oleh sesuatu yang tak nampak.
"Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dari dalam rumah, ku dengar ada yang menjawab salamku. Aku sedikit terperanjat karena yang menjawab salamku bersuara agak serak, seperti nenek-nenek tua. Ya, nenek-nenek mana ada yang muda, hehehe. "Apakah nenekku dari kampung berkunjung ke sini ya?" Aku langsung membuka gerbang rumahku dan menuntun sepeda untuk dimasukkan ke dalam. Ku taruh sepeda di teras rumah. Aku duduk sejenak di bangku bambu yang ada di depan rumah untuk melepas lelah. Setelah lelah mereda, aku masuk ke dalam rumah. Pintu tak terkunci, sehingga aku tak merasakan ada keanehan. Namun saat aku mencari orang tuaku untuk bersalaman, aku tak menemukan mereka. Bahkan aku tak melihat ada nenekku di dalam rumah. Siang itu rumah sepi, tak ada seorang pun. Aku menatap jam dinding. Menunjukkan pukul 13:05. Biasanya bapakku masih di tempat kerja dan ibu menjemput adikku ke sekolah. Hari ini aku pulang sekolah agak telat karena pada pelajaran terakhir, guru masih terus menerangkan pelajaran, padahal waktu belajar telah berakhir. Aku ini orangnya suka penasaran. Belum percaya betul bahwa yang menjawab salamku tadi adalah makhluk dunia lain. Aku merasa ibu atau nenek sedang mengerjaiku. Sehingga aku cari sumber suara ke seluruh ruangan dan aku naik ke lantai 2. Tidak ada siapa-siapa. "Mah? Mah? Nek? Nenek?" Tak ada jawaban. Rumah benar-benar kosong. Aku keluar rumah. Ku tengok kanan kiri. Siapa tahu ada orang. Tapi suasana siang itu sangat sepi. Tak ada seorang pun di luar. Mungkin karena cuaca panas yang sangat menyengat. Pada tengah hari, para tetanggaku terbiasa tidur siang. Mereka keluar rumah pada sore harinya. Aku duduk di bangku bambu depan rumah, menatap jalanan depan rumahku. Tak lama kemudian aku dikejutkan oleh sesosok makhluk berjalan di depan rumahku dengan darah segar mengalir di seluruh tubuhnya. Wanjir. Darah. Apa itu sesosok makhluk berjalan di depan rumahku? Anjir lah. Badanku langsung kaku. Namun aku tetap cuek. Saat itu aku belum tahu yang kulihat itu hantu atau hanya halusinasiku saja. Saat aku memandangnya cukup lama dengan badan nyaris tak bisa digerakkan, makhluk misterius itu menghilang. Aku merasa seperti menonton pertunjukan sulap. Belum sempat aku berpikir jernih, tak lama kemudian ibuku pulang ke rumah bersama adikku. "Mah, nenek kesini?" Aku tanya ibuku yang sedang memarkirkan motor di depan rumah. "Enggak, nenek kan lagi di kampung. Tadi aku dengar ada suara nenek jawab salam aku." "Kamu salah dengar kayaknya." Ibuku langsung masuk ke dalam rumah membawa tentengan belanjaan. Aku langsung mengambil telepon rumah. Aku telepon nenekku di kampung. "Assalamualaikum, Nek. Nenek sehat?" "Alhamdulillah, Kak. Tumben nelpon lagi. Ada apa?" "Loh, nenek sekarang lagi di mana?" "Di rumah. Kenapa? Kamu ngomongnya kayak orang habis dikejar-kejar hantu." "Oh, aku kira nenek kesini. Ya udah ya, Nek." "Iya." Klik. Bulu kuduku mulai meremang. Siapa yang menjawab salamku tadi? Apakah itu kamu atau dia? Huhui. Sampai sekarang aku masih mempertanyakan. Bantu aku menemukan jawaban yuk. Jangan lupa kenalan sama aku ya, gak mau. Oke. Terima kasih Kak Ana udah dibacakan cerita aku. Next aku akan cerita tentang pengalaman horor di rumah aku yang lainnya.
Thank you Rida buat ceritanya. Lu endingnya malah ngajak tebak-tebakan, malah ngajak kenalan lagi. Kan aku cewek, lu juga cewek. Nanti jeruk makan jeruk. Ya apa sih? Jangan sampai kamu belok ya. Lagi musim bro, viral bro di TikTok ya kan. Setiap aku nonton TikTok itu FYP-nya gambar pelangi terus. Bosen aku liatnya. Ya kan, FYP ini nggak ada gitu yang normal-normal aja gitu. Kenapa harus pelangi-pelangi ada di matamu? Tapi ini yang jadi pertanyaan juga, ini dia nggak ngeh loh. Ini ada kata-katanya, waktu dia nelpon neneknya, ini si nenek ada kata-kata gini. Mana tadi? Oh. Tumben nelpon lagi. Ada apa loh? Tumben nelpon lagi. Berarti kan sebelumnya neneknya itu ada telepon yang mengaku nama Rida. Tapi si Rida nggak ngeh nih kalau neneknya itu lagi nanya, kok nelpon lagi, ibaratnya kayak gitu ya. Anjay, serem nih kalau di rumah ada yang nyaut. Itu dah, aku tuh suka kalau di rumah itu, kalau masuk rumah itu kadang kalau lupa itu aku nggak salam. Tapi kadang itu kalau aku juga suka parno sendiri kalau misalnya aku salam assalamualaikum, terus ada yang jawab waalaikumsalam. Wah anjay, parno banget itu sumpah. Anjir, apaan tuh? Iya, ntar lagi. Bentar lagi, ini udah mau selesai nih, udah mau closing nih, gak usah ganggu. Gak usah dijatuh-jatuhin tuh barangnya. Anjir lah, gak suka aku. Ya itulah pokoknya. Kayak gitu. Gue suka parno sendiri. Kadang itu aku juga sering salam masuk ke dalam ruangan tuh salamnya dalam hati, nggak harus diucapkan assalamualaikum gitu. Karena biasanya tuh suka parno kalau kita ngucapin terus tiba-tiba ada yang ngejawab jir, waalaikumsalam. Padahal di situ nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ya kan? Aduh, apalagi nih sekarang udah mulai ada gangguan makhluk UFO. Makhluk apa anjir nggak tahu, dari tadi ada ketok-ketok terus barang dijatuh-jatuhin, nggak tahu apa yang dijatuhin tuh, kayaknya dari atas meja depan kamar deh. Aduh, mulai nggak enak perasaanku. Ya itu deh pokoknya. Udah 3 ya anjir lah, nggak gagal fokus gue. Kenapa sih ya kalau misalnya kita baca cerita itu ada aja gangguannya itu ya. Ada aja gangguannya, anjir lah, pusing gue. Oke deh, terima kasih udah ngedengerin podcast kisah horor. Udah 3 cerita yang udah aku bacain. So buat kalian semua yang pengen bagi-bagi cerita pengalaman pribadi, pengalaman horor, entah itu pengalaman kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, saudara, pacar, selingkuhan, pelakor, atau siapapun itu juga, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta ambekan sih Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor agar followersnya banyak ya, biar bisa swipe up gitu kan, biar bisa jadi selebgram, biar bisa endorse gitu ya. Atau juga kalian bisa follow podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Dan kayaknya minggu depan udah mulai masuk ke season 2 ya, karena ini udah masuk episode 100. Aku bikin season 2 ya, biar kayak podcast yang melejit gitu kan, melejit tinggi, amin ya Allah, biar podcast gue terkenal gitu, dari podcast bisa menyaingi podcast horor senior ya, seperti podcast Malam Kliwon. Suhu bener itu, suhu aku itu. Terus ada lagi podcast bagi horor, ada lagi, pokoknya idola semua itu ya. Thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor. Maafkan jika ada salah kata, dan akhir kata saya pamit. Bye bye.